Di tengah langit kelabu dan udara yang penuh tekanan, di Stadion Carlo Castellani yang memanas bagai tunggu, terdengar teriakan, bukan dari tribun, melainkan dari sang kapten yang tak kuasa menahan murka, Jesus. Venezia datang ke kandang Empoli dengan harapan bahwa kemenangan bisa menjadi sulung di tengah lorong gelap degradasi. Namun harapan tinggal harapan, karena meski bermain lebih dominan, hasilnya tetap pahit. Imbang 2-2 dan zona merah masih mencengkeram kaki mereka. Jesus seperti lazimnya menjalani penampilan 90 menit penuh. Toto Mercatoweb menggambarkan aksinya dengan dua sisi performa. Kolektor 11 caps timnas Indonesia bermain solid seperti biasa di babak pertama sehingga mencegah lawan mencetak gol. Jesus bahkan nyaris membuka keunggulan untuk timnya pada menit ke-13. Ia berhasil menyambut umpan set piece dengan kepala, tapi sayangnya diamankan kiper lawan Davis Vazquez. Drama 4 gol dalam setengah jam terakhir mewarnai perandingan pekan ini. Empoli memimpin duluan berkat sontekan first time Jacopo Fazzini di menit ke-59. Ia berhasil meneruskan umpan Liam Anderson yang melintas tanpa bisa dihalau Itzes. Venezia bangkit dan membalasnya kontan dengan 2 gol hingga berbalik unggul 2-1. Sontekan jarak dekat John Yobah dan sepakan bola muntah Gianluca Busio membuka harapan tim tamu meraih angka penuh. Azzurri menyamakan skor 2-2 berkat gol penyetara kedudukan dari pemain jebolan Chelsea Tino Anjorin. Momen 3 menit jelang akhir waktu normal itu menandakan skor akhir yang afet sampai bubaran. Akhirnya kedua tim kudu puas berbagi hasil imbang dengan Venezia yang mendapatkan kerugian. Dari peluang meraih 3 poin, tim asal kota pelabuhan hanya mendapatkan 1 angka dari Empoli. Artinya, ada 2 keping yang terbuang di partai ini. Lagi-lagi hasil itu memunculkan kebiasaan buruk Venezia yang doyan menghamburkan keunggulan atas lawan. Musim di Serie A, Jesus, kawan-kawan sudah 12 kali gagal mempertahankan keuntungan sehingga berbuah menjadi hasil akhir lebih buruk, entah seri atau kekalahan. Itzes bermain penuh, menggunakan ban kapten di lengan kirinya, dan seperti biasa bertarung mati-matian menjaga gawang Venezia tetap suci. Namun apa daya usaha di lini belakang tak dibarengi tajaman di lini depan. Striker-striker Venezia begitu tumpul, bahkan peluang-peluang matang hanya di statistik tak bernyawa. Di menit akhir setelah Venezia kembali kebobolan, kamera menangkap momen Itzes memekik marah ke arah rekan timnya. Bukan lawan, bukan wasit, tapi striker mereka sendiri. Momen itu viral, dan publik pun tahu kapten ini benar-benar frustasi. Jesus mengakui bahwa timnya marah karena membuang kemenangan dengan cara seperti itu. Tapi pada akhirnya pemain bendera Belanda itu menyadari bahwa skor imbang memang hasil terbaik. Strut mengomentari perandingan ini, karena kami mencetak 2 gol untuk bangkit dari ketertinggalan, kata Itzes. Secara statistik, Venezia unggul, 55% penguasaan bola, 13 tembakan, 7 tepat sasaran. Jesus mencetakkan 5 sapuan, 3 intercept, dan 92% akurasi umpan. Tapi semuanya tak berarti, karena gol di menit akhir dari Empoli membuyarkan 3 poin yang hampir digenggam. Begitulah nasib pertahanan Venezia. Kukus panjang laga namun goyah di saat paling menentukan. Hasil imbang membuat Venezia tetap di posisi ke-18 dengan 25 poin dari 33 laga, sama dengan Empoli yang duduk di bawahnya, namun hanya unggul selisih gol dari tempat paling dasar. Dan waktu terus berdetak. 3 laga tersisa untuk menentukan apakah Venezia akan tetap bernafas di Serie A atau harus kembali menapaki di Serie B. Kebiasaan jelek ini tak main-main, karena sudah menyebabkan klub kehilangan 27 poin. Andai saja mereka sukses mempertahankan keunggulan dalam 12 partai tadi, Venezia bakal mengantongi 52 angka sampai pekan ke-33. Kalau diimplementasikan dalam klasemen saat ini, raihan sebanyak itu akan membawa mereka ke peringkat 9. Jumlahnya lebih banyak, 1 poin di atas AC Milan. Namun realitanya, Ila Gunari harus puas dengan koleksi cuma 25 angka di klasemen aktual yang masih menempatkan mereka di peringkat ke-18. Pekan ini, ada kasuan Eusebio Francisco gagal keluar dari zona degradasi dan menyalip Lecce yang terpaut 1 angka di atas mereka. Hasil imbang ini tentu menjadi pukulan berat bagi Jesus dan kawan-kawannya yang sangat membutuhkan kemenangan untuk keluar dari zona merah. Selanjutnya, Venezia akan menghadapi ujian berat pekan depan. Mereka dijadwalkan menjamu raksasa Serie A AC Milan pada Minggu 27 April. Sementara itu, Empoli bakal bertandang ke markas Fiorentina di hari yang sama. Dengan hanya 5 pertandingan tersisa, perjuangan Venezia untuk bertahan di Serie A musim depan yang menantang.
Semua mata kini tertuju pada bagaimana sang kapten Jesus memimpin timnya menghadapi laga-laga penentuan selanjutnya. Banyak yang bilang Jesus terlalu keras malam itu, tapi bukankah cinta tak selalu hadir dalam bentuk lembut? Begitulah Jesus mencintai timnya dengan teriakan, dengan kemarahan, dengan harapan bahwa setiap rekan bisa bangkit dan sadar bahwa mereka bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk sebuah kota, sebuah lambang, dan ribuan hati yang menanti keselamatan. Malam itu Jesus tak hanya jadi back, ia jadi pengingat bahwa kapal ini tak boleh karam, dan bahwa dalam sepak bola, amarah bisa jadi bentuk cinta paling jujur. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.